pasti baik-baik aja kan? Gimana kalian kabarnya? Tentu aja aku baik dong Kak Esther. Oh, bagus deh. Sekarang sebelum kita mulai impact kita mau gerak-gerak dulu ya. Lagu pertama kita apa kalian? Allahku besar. Adik-adik bangkit berdiri ya. Dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Adik-adik, sekarang kita mau mulai impact kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya siapkan Alkitab dan hidung cerianya. Sekarang mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu Mars PKPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih Dengan semangat
telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah, agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membacakan nas pembimbing kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-47b. Kita baca bersama-sama ya. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 7 yang judulnya Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan dapat menyiapkan diri kami untuk mendengarkan dan belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan bimbinglah kalian ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini supaya dapat kami terima dengan baik ya Tuhan. Dan juga bimbinglah adik-adik kalian ya Tuhan supaya juga dapat menerima pengajaran tentang firman-Mu dari kakak layan juga dengan baik, dan nantinya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Ketemu lagi sama kakak untuk bacain firman buat kalian pada pagi hari ini. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kalau udah dibuka kitabnya, kita doa bareng-bareng ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa, karena pada hari ini kami dapat mendengarkan firman kembali ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, amin. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Kakak ayat yang ganjil dan adik-adik ayat yang genap. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu, bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus.
Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Nah adik-adik, firman kita pada hari ini menceritakan tentang Bapak Paulus. Masih ingat gak Bapak Paulus itu siapa? Kakak review ulang sedikit ya. Bapak Paulus merupakan orang yang berdosa, yang dipilih oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, di sini Bapak Paulus sedang mewartakan karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ia berkata bahwa Yesus Kristuslah penebus kita, juru selamat kita, yang telah dinubuatkan oleh Allah. Namun bangsa Yahudi menolak. Mereka berkata bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan dan bukan juga juru selamat. Dan Bapak Paulus dikatakan bahwa ia adalah orang yang sesat. Sehingga Bapak Paulus ditangkap untuk menjadi tahanan bagi bangsa Yahudi. Lalu, saat menjadi tahanan, Bapak Paulus mengadukan hal itu kepada Kaisar. Saat diperiksa oleh Kaisar, ternyata tidak ditemukan kesalahan sedikit pun dari Bapak Paulus. Namun bangsa Yahudi tetap menentangnya. Karena bangsa Yahudi tidak menerima apa yang telah dikatakan Paulus. Bangsa Yahudi tidak menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi walaupun seperti itu, walaupun ditolak, ditentang oleh bangsa Yahudi, Bapak Paulus tetap mewartakan keselamatan Tuhan Yesus kepada bangsa Yahudi. Agar bangsa Yahudi tetap selamat di dalam Yesus Kristus. Nah adik-adik, walaupun Bapak Paulus ditentang, ditahan, tetapi ia tetap mau mewartakan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Ia tetap memberitakan kabar baik bagi bangsa Yahudi. Walaupun ia dicaci maki, dihina, bahkan sampai dipenjara. Tetapi Bapak Paulus tetap semangat untuk mewartakan kabar baik tentang karya keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, melalui firman yang tadi kakak ceritakan, kita diajar untuk tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan, untuk tetap selalu percaya kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kita harus mewartakan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus di lingkungan sekitar kita. Gimana sih Kak cara mewartakannya? Nah, cara mewartakannya sangatlah mudah, menjadi anak terang. Gimana Kak cara jadi anak terang? Nah, menjadi anak terang bisa kita lakukan dengan cara mengasihi sesama manusia. Musuh, teman kita, orang tua kita, saudara kita. Karena kata dan tindakan kita menggambarkan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Dengan begitu kita bisa dianggap sebagai mewartakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi adik-adik kita harus memberi kabar baik tentang Yesus Kristus melalui kata dan tindakan kita. Karena kata dan tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari menggambarkan apa yang Tuhan firmankan. Nah, begitulah cara kita mewartakan kabar baik tentang Yesus Kristus melalui kata dan tindakan. Adik-adik juga tidak boleh takut saat mewartakan kabar baik tentang keselamatan Yesus Kristus. Walaupun adik-adik dicemooh, diledeki oleh teman-teman, adik-adik harus tetap semangat mewartakan kabar baik Yesus Kristus melalui tindakan adik-adik, melalui hukum kasih yang telah diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihi sesama kita manusia, baik itu musuh, teman kita, saudara kita, orang tua kita, dan keluarga kita.
Kakak berharap kalian terus bisa mewartakan kabar baik tentang Yesus Kristus melalui kata dan tindakan yang telah kakak bicarakan. Sekian firman dari kakak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, setelah menyiapkan semua bahan, adik-adik siapkan 4 buah stik es krim. Lalu setelah itu, adik-adik akan menyatukannya menjadi seperti ini. Pastikan ukuran kedua stik es krimnya sama panjang ya adik-adik. Jadi kalau sudah sama panjang seperti ini, sekarang adik-adik ambil stik es krim yang lainnya. Di sini Kak Selin memiliki stik es krim berwarna, tetapi kalau adik-adik di rumah tidak punya yang berwarna, tidak apa-apa, gunakan saja stik es krim yang ada. Lalu ambil lem. Nah, kalau sudah ditempel di sini adik-adik. Kalau sudah ditempel seperti ini adik-adik, kita tempel lagi mengikuti yang di atasnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, lalu diberikan sifat seperti ini. Lalu tempel lagi 1, 2, 3, 4, lalu diberikan seperti ini lagi adik-adik. Susunannya seperti itu, lakukan sampai stik es krimnya habis. Setelah ini selesai adik-adik ambil kertas untuk menulis. Di sini Kak Selin punya 3 kata, yaitu mengasihi sesama, yang kedua bertoleransi, yang ketiga menolong sesama. Nah adik-adik tulis di kertas yang sudah adik-adik siapkan. Boleh kertas apa saja adik-adik. Di sini Kak Selin menggunakan kertas karton berwarna merah. Kalau sudah selesai ditulis seperti ini adik-adik, sekarang kita akan menempel tulisan ini di atas stik es krim yang tadi. Nah, seperti ini polanya adik-adik. Nah adik-adik, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik boleh menghiasnya lebih lagi sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah sekarang untuk ganjalan bagian belakangnya menggunakan kertas karton seperti ini. Bagian atasnya adik-adik lipat sedikit agar bisa dibengkokkan seperti ini. Lalu di bagian bawah juga adik-adik bengkokkan, tetapi ke arah dalam agar bisa menahan aktivitas adik-adik seperti ini. Nah hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah adik-adik, aktivitasnya sudah selesai. Di sini jangan lupa adik-adik menulis tema minggu ini, aku semangat memberitakan keselamatan. Lalu dengan cara apa memberitakan keselamatan tersebut, yaitu dengan mengasihi sesama, menolong sesama, juga bertoleransi. Setelah itu adik-adik boleh menghias aktivitas adik-adik sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Jangan lupa kirimkan hasil aktivitas adik-adik ke kakak layan di sektor lingkungan adik-adik masing-masing.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 22 yang berjudul Besarlah kasih Bapakku. Mari kita nyanyikan. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih dan yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat menyelesaikan, mendengarkan dan belajar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah ya Tuhan, supaya tadi firman-Mu yang sudah kami dengar itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada orang tua kami, sehingga sampai saat ini bisa menjadi sehat ya Tuhan, dan juga tetap bekerja ya Tuhan, memenuhi kebutuhan keluarga ya Tuhan. Tuhan, terus bimbinglah orang tua kami ya Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka ya Tuhan, supaya terus bisa menghidupi keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk sekolah kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada sekolah kami ya Tuhan, sehingga dapat menjadi tempat bagi anak-anak-Mu ini untuk belajar, menambah ilmu pengetahuan ya Tuhan. Bimbinglah ya Tuhan, walaupun dalam masa pandemi ini, tapi sekolah sekarang dilaksanakan secara online, tapi sekolah masih bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Bimbinglah guru-guru yang mengajar mereka supaya dapat memberikan pengajaran dengan baik, dan juga bimbinglah anak-anak ya Tuhan yang walaupun tidak bersekolah di sekolah tapi di rumah, bimbinglah supaya mereka tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan efektif ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada gereja kami juga, sehingga sampai saat ini juga dapat menjadi tempat bagi jemaat-jemaat-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah pelayan yang ada di gereja ya Tuhan, yaitu majelis jemaat dan juga pendeta ya Tuhan, dalam mereka melaksanakan setiap ibadahnya ya Tuhan, dari ibadah rumah tangga dan juga ibadah hari Minggu. Bimbinglah mereka ya Tuhan, yang walaupun pada saat keadaan pandemi seperti ini, tapi mereka tetap bisa melaksanakan pelayanan mereka dengan maksimal ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kau berdoa untuk Pelkat PA. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu pada Pelkat PA ya Tuhan, sehingga Pelkat PA dapat menjadi tempat bagi anak-anak-Mu ini untuk belajar dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah supaya kakak-kakak lain di Pelkat PA ya Tuhan juga selalu siap untuk memberitakan firman-Mu, dan juga bimbinglah supaya kakak-kakak lain juga tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya Tuhan, walaupun di masa pandemi ini. Dan juga bimbinglah anak-anak lainnya Tuhan, supaya mereka juga selalu siap untuk mengikuti IMPA ya Tuhan, dan juga mereka dapat melaksanakan IMPA dengan baik, sehingga iman mereka terus bertumbuh ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga negara kami dapat selalu berkembang ya Tuhan, menjadi yang lebih baik ya Tuhan. Dan juga di pandemi seperti ini, bimbinglah para pemimpin kami ya Tuhan, dari wali kota, bupati, kemudian gubernur, presiden, dan juga menteri-menterinya, dalam mereka melaksanakan tugas mereka, dan juga mengeluarkan kebijakan yang baik ya Tuhan untuk mengatasi pandemi ini. Dan juga kami berdoa khususnya untuk para pekerja kesehatan ya Tuhan, dokter dan juga perawat yang merawat pasien pada pandemi ini ya Tuhan. Bimbinglah mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik ya Tuhan, dan juga Indonesia bisa kembali sehat ya Tuhan semuanya, dan juga bisa kembali beraktivitas dengan normal lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Halo adik-adik, kakak hari ini ingin menginfokan warta pekat PA. Yang pertama, batas akhir pengumpulan lomba HUT RI yaitu pada tanggal 20 Agustus 2020 ya. Hasilnya adik-adik kirimkan ke kakak layan yang ada di lingkungan masing-masing ya. Yang kedua, adik-adik harus mengikuti IMPA tiap minggunya dan melakukan aktivitas yang sudah kakak-kakak buat ya. Dan selanjutnya adik-adik juga harus jaga kesehatan ya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri IMPA kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu diambil dari Hitung Ceria 206 yang judulnya apakah? Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Nah adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan dapat menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah supaya firman-Mu yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dan dapat kami sebarkan ya Tuhan dengan cara perbuatan-perbuatan kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, sekarang kami akan kembali untuk melaksanakan kegiatan kami masing-masing ya Tuhan. Bimbinglah supaya kami dapat melaksanakan kegiatan kami masing-masing dengan baik, dan juga pertemukan kami kembali ya Tuhan di hari Minggu depan, di ibadah hari Minggu pelayanan anak selanjutnya, supaya kami bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami dalam muka berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.